Halo sahabat puter pelung semua, salam koak mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya di Kamboja BF. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar burung anggungan, khususnya burung puter pelung. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan topik cara menata kandang di tempat yang sempit agar bisa lebih efektif. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah cara menata kandang di ruangan yang sempit ya, agar lebih efektif sehingga memuat banyak kandang teman-teman. Ini penting ya buat kita sebagai peternak khususnya ya, yang mungkin tempatnya tidak terlalu luas ya, tetapi agar produktivitasnya lebih meningkat, maka kita memang harus bisa menata kandang. Bagaimana caranya disusun sedemikian rupa supaya ruangan yang sempit itu bisa menjadi memuat banyak kandang teman-teman. Nah, termasuk pilihan kandang itu pun juga besar kecilnya harus disesuaikan ya, dipilih, tetapi bukan berarti kandang itu terlalu sempit ya sehingga tidak memenuhi syarat. Nah, oleh karena itu kita mesti perhitungkan kandang masih tetap memenuhi syarat ya. Artinya kecil tapi tetap memenuhi syarat, dan ketika kita tata di dalam suatu ruang nanti menjadi bisa muat banyak kandang. Nah, ini contoh ya, contoh yang di farm saya ini, di salah satu ruang. Ini ruangannya cukup sempit ya menurut saya. Nah, ini hanya ukurannya 4 kali 10 meter teman-teman ya. Ini ruang agak sempit ya, tetapi kandangnya sudah memuat banyak. Jadi untuk kandang ternaknya ini sudah memuat sekitar 30 kandang lebih ya. 30 kandang lebih. Nah, ini sudah lumayan banyak lah ya, untuk produksi ini sudah cukup banyak. Nah, maka dari itu ini adalah dari kreativitas ya, dari kreativitas penataan kandang yang saya tata sedemikian rupa sehingga bisa memuat ya, memuat kandang yang cukup banyak teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama yaitu kita pilih ukuran kandang dulu ya. Ukuran kandang untuk ternak puter pelung ya, ini cukup yang ukuran segini nih teman-teman ya. Baik ini yang bahannya dari besi maupun dari bambu ya, seperti ini ya. Ini enggak apa-apa, sama aja. Ini ukurannya juga sama, yaitu ukurannya hanya 40 kali 40 kali 60 teman-teman. Jadi tinggi 40 ya, lebar 40, kemudian panjangnya ini yang 60 cm. Ini untuk puter pelung sudah cukup ya, dan ternyata juga bisa produk ya, bahkan produknya bisa lancar juga ya. Nah, ini dengan ukuran kandang yang sebenarnya masih kegolong kecil ya, tetapi sudah memenuhi syarat teman-teman. Nah, baik, itu pilihan kandang ya. Jadi ukurannya cukup yang ukuran 40 kali 40 kali 60 ya. Contohnya seperti ini kandang-kandang saya ini semuanya ukurannya segitu teman-teman ya. Dan ini kebanyakan dari bambu ya.
karena untuk yang dari bambu ini memang harganya lebih murah ya, lebih murah, sehingga kos modalnya ini lebih rendah lah ya. Nah itu yang saya pilih. Dan kenapa lebih banyak bambu, ternyata juga bambu ini lebih mendukung produktivitasnya teman-teman, mungkin lebih nyaman ya karena lebih alami lah istilahnya seperti itu ya. Nah itu yang saya lakukan. Nah setelah kita mendapatkan kandang-kandang yang ukurannya cukup ya, yaitu 40 kali 40 kali 60. Nah kemudian kita perhitungkan dengan ruangannya ya teman-teman ya. Contoh ini ruangan yang hanya 4 meter ya, 4 meter kali 10 meter lah ini ya. Nah ini jadi kandang itu caranya kita susun sedemikian rupa ya, sehingga memuat banyak, yaitu dengan cara kita tempelkan ke tembok teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Nah ini kan tembok ya. Nah ini kita paku di ini langsung nempel ke tembok teman-teman ya. Jadi ini hanya modalnya itu paku besar 2 ya kita ini tempelkan di tembok, itu pakunya kelihatan ya tuh. Nah ini 1, nah ini 2 pakunya itu. Nah tuh hanya seperti itu. Kemudian kandang hanya dicantelkan saja teman-teman di tembok seperti ini ya. Nah sehingga ruangnya tetap ada ruang tengah yang agak lebar ya seperti ini. Nah ini kan ruang tengahnya ya agak lebar itu. Nah ini ditempelkan saja di tembok ya. Ini bisa bertingkat teman-teman ya. Contohnya ini di atas ya. Nah kemudian di bawahnya masih ada ini kandang, di bawahnya ada lagi ini. Jadi bisa 3 lah ya, tiga kandang tapi dengan jarak yang cukup. Jadi antara kandang yang paling bawah, kalau paling bawah ini diletakkan di lantai ya, karena ini kandangnya kan ada kakinya, jadi sudah aman lah kakinya. Kemudian ini ada selangnya sekitar 30 sentian ya, 30 sentian supaya tidak terlalu panas ya. Jadi ada jarak, kalau dibersihkan juga mudah karena ada jarak. Nah ini kemudian ini kandang yang tingkat kedua. Nah ini ada jarak lagi ya sekitar 30 cm ya. Nah baru ke kandang berikutnya di atas, sehingga ketika kita mau membersihkan juga mudah teman-teman, tinggal diambil saja ya, tinggal diambil saja. Kemudian kadang kita jemur juga mudah ya, karena kandangnya kan lepas lah satu-satu per satu unit, sehingga kita bisa misalkan satu hari itu menjemur 5 kandang atau mungkin 3 kandang ya. Termasuk ketika kita membersihkan juga seperti itu ya, karena kalau kandang dalam jumlah yang agak banyak, contohnya ini di tempat saya ada sekitar ya 30-an kandang ya. Kalau sehari ini waktunya biasanya tidak terjangkau ya, apalagi ini semua kan saya kerjakan sendiri lah, karena sebagai ya istilahnya sebagai hobi saja ya. Nah ini maka biasanya tiap hari ini saya kerjakan ya. Jadi ada yang dibersihkan, biasanya tiap hari saya membersihkan hanya 5 kandang teman-teman tuh. Jadi berurutan terus ya berurutan terus, termasuk yang dibersihkan itu termasuk dijemur ya. Jadi rotasinya ini menjadi ya sekitar 4 hari sekali lah, 4 hari sekali, paling lama itu 1 minggu ya. Tetapi kalau hari Minggu biasanya ini lebih banyak yang saya bersihkan, lebih banyak yang saya keluarkan untuk dijemur ya. Nah ini karena waktunya kan hari libur itu seperti itu. Nah kebetulan hari ini juga ini hari Minggu, cuma sayang ini sedang hujan teman-teman di sini sehingga nggak saya keluarkan. Maka ini saya ingin berbagi saja kepada teman-teman, yaitu tentang penataan ya, penataan kandang. Jadi intinya kandang itu tempelkan saja di tembok teman-teman ya, sehingga menjadi lebih efisien lah, ruangnya tetap kelihatan lega ya, karena ini di tengah juga masih ada ruang kosong. Nah ini
di tembok sebelah juga sama, kita tempelkan saja seperti itu. Kemudian untuk di atas bisa untuk kandang gantung ya teman-teman, seperti ini nih ya, untuk gantung yang sudah di engkel ya. Ini kita taruh di atas di ruang tengahnya ya, ini yang sudah di engkel. Jadi terkumpul semua, dan ini burung juga kelihatan menjadi lebih gembira ya, karena satu unit ya, dan burung juga menjadi lebih familiar ya. Artinya burung menjadi tidak terlalu takut dengan orang ya karena biasa dekat dengan orang itu. Nah, ini semuanya nempel di dinding ya, di dinding atau di tembok teman-teman ya. Itu caranya begitu, sehingga dari ruangan yang tidak terlalu luas ya, bahkan ruangan sempit pun itu bisa memuat kandang yang cukup banyak teman-teman. Jadi caranya intinya seperti tadi ya, kita tempel saja di tembok, kemudian bisa disusun sampai dengan 3 susun, contohnya seperti ini. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Mas Git dari Ring Kamboja BF Banjarnegara. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.